Selamat datang di ADEF Video Edukasi. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran PJOK untuk siswa kelas 9 semester 1 dan 2. Materi video. Bab 1, permainan dan olahraga. Bab 2, latihan untuk meningkatkan kebugaran. Bab 3, senam lantai. Bab 4, senam irama. Bab 5, renang gaya punggung. Bab 6, kegiatan penjelajahan. Bab 7, cara-cara menghadapi berbagai bencana. Bab 8, permainan dan olahraga. Bab 9, kebugaran jasmani. Bab 10, rangkaian senam lantai dengan alat. Bab 11, renang gaya bebas. Bab 12, senam irama. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1, permainan dan olahraga. Permainan sepak bola adalah salah satu jenis permainan bola besar beregu. Sepak bola bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Jumlah pemain dalam satu tim atau kesebelasan terdiri dari 11 pemain. Teknik-teknik bermain bola adalah sebagai berikut. Pertama, mengumpan. Kedua, menghentikan. Ketiga, menendang. Keempat, menggiring. Permainan softball adalah salah satu jenis permainan bola kecil beregu. Permainan softball mirip dengan permainan kasti, hanya bentuk lapangannya berbeda. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Gaya-gaya dalam lompat jauh yaitu gaya jongkok, gaya lenting, gaya berjalan di udara. Cara melempar lembing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tanpa awalan dan dengan awalan. Setelah gerakan melempar, terjadi gerakan mengikuti lemparan. Bab 2, latihan untuk meningkatkan kebugaran. Komponen kebugaran meliputi beberapa hal, yaitu daya tahan kardiovaskuler atau daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot dan kekuatan otot, kelentukan dan komposisi tubuh, kecepatan gerak, kelincahan, dan keseimbangan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Daya tahan jantung dan paru-paru umumnya diartikan sebagai ketahanan terhadap kelelahan dan kemampuan pemulihan segera setelah mengalami kelelahan. Daya tahan yang tinggi dapat mempertahankan penampilan dalam jangka waktu yang relatif lama secara terus-menerus. Cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan kekuatan ini adalah dengan berlatih, menggunakan beban, atau dengan kata lain, latihan beban. Fleksibilitas adalah komponen kesegaran jasmani yang sangat penting dikuasai oleh seseorang. Bab 3, senam lantai. Latihan senam meningkatkan kebugaran dan membentuk postur tubuh. Senam lantai disebut juga dengan istilah latihan bebas karena gerakan senam dilakukan tanpa menggunakan alat. Latihan senam lantai akan lebih aman jika dilakukan di atas matras. Gerakan meloncat berputar arah berguna melatih kelenturan otot punggung dan tangan. Berdiri di atas kepala disebut juga kopstand atau headstand. Bab 4, senam irama. Senam irama disebut juga senam ritmik. Gerakannya diiringi irama musik atau tanpa musik. Senam ritmik dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat. Jika menggunakan alat, maka alat-alatnya antara lain gada, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi.
Di Indonesia, senam irama sudah berkembang dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan diselenggarakannya senam tersebut di sekolah-sekolah dan di perkantoran. Biasanya, senam irama dilaksanakan secara bersama-sama. Senam irama bergantung pada kekompakan gerak dan kesesuaian dengan irama. Senam irama ialah perpaduan tari dengan olahraga. Ada gerakan senam irama yang dilakukan dengan 2 hitungan, 3 hitungan, 4 hitungan, dan sebagainya. Senam irama disusun secara sistematis dan memiliki unsur keluasan, kesinambungan gerak, dan ketepatan irama. Gerakan senam irama enak untuk dilakukan, menggembirakan, dan alunan musiknya akan menambah keharmonisan gerakan. Bab 5. Renang gaya punggung. Dalam olahraga renang, terdapat 4 gaya renang, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Renang gaya punggung adalah renang yang dilakukan dengan sikap tubuh telentang dan gerakan kedua kaki menyerupai sepakan ke atas. Untuk berenang gaya punggung diperlukan penguasaan teknik dasar, misalnya meluncur, menggerakkan lengan dan tungkai, pengambilan napas, serta kombinasi gerakan lengan, tungkai, dan mengambil napas. Untuk dapat melakukan renang gaya punggung, kalian harus menguasai teknik meluncur terlebih dahulu. Meluncur adalah teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap perenang. Gerakan meluncur merupakan gerakan menyusur di dalam air dengan kondisi tubuh streamline. Caranya dengan melakukan tolakan dari dinding kolam atau dasar kolam tanpa ada gerakan dari anggota tubuh setelah melakukan tolakan saat meluncur. Gerakan meluncur mempunyai tujuan utama melatih keseimbangan tubuh di air. Gerakan tungkai gaya punggung hampir sama pada gerakan pada gaya bebas dengan posisi badan terlentang. Gerakan lengan gaya punggung merupakan rangkaian gerakan lengan yang dilakukan secara bergantian antara lengan kanan dan kiri dengan rangkaian mulai dari saat masuk ke dalam air. Koordinasi gerakan tungkai, lengan, dan napas. Renang gaya punggung merupakan gabungan dari ketiga teknik gerak dasar renang gaya punggung. Bab 6. Kegiatan penjelajahan. Penjelajahan adalah kegiatan menelusuri suatu daerah. Mendaki gunung, kegiatan lintas alam, jerit malam, menelusuri gua, dan sungai termasuk kegiatan penjelajahan. Kegiatan tersebut dilakukan di gunung, pantai, atau sungai. Kegiatan tersebut membutuhkan persiapan yang matang, misalnya persiapan mental, fisik, dan perlengkapan yang memadai. Kita dapat melakukan kegiatan penjelajahan di lingkungan rumah dan di sekolah. Kegiatan penjelajahan melatih kebugaran fisik, kedisiplinan, kerjasama, dan cinta lingkungan. Bab 7. Cara-cara menghadapi berbagai bencana. Bencana gempa terjadi karena gerakan tenaga dalam bumi yang menyebabkan kulit bumi bergesekan satu sama lain. Gempa yang terjadi pada saat gunung meletus disebut gempa vulkanik. Gempa bumi di bawah laut menimbulkan gelombang tsunami. Gelombang tsunami wilayah pantai. Gelombang tsunami biasanya terjadi di wilayah pantai. Perilaku manusia penyebab korban banjir adalah pengundulan hutan, pembuangan sampah di sungai, dan pembangunan perumahan di bantaran sungai. Bab 8. Permainan dan olahraga.
Bola basket dimainkan oleh 2 regu, beranggotakan 5 orang pemain. 3 orang pemain sebagai penyerang, dan 2 orang pemain sebagai pertahanan. Teknik dasar permainan bola basket terdiri atas melempar dan menangkap, dribble, menembak, dan memoros. Gerakan pivot adalah gerakan dengan memutar badan, dengan salah satu kaki menjadi poros putaran. Bulu tangkis berasal dari permainan punah di India. Bab 9. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah keadaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas atau tugas-tugas sehari-hari dengan mudah, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya untuk keperluan-keperluan lainnya. Komponen atau faktor kebugaran jasmani dan komponen kesegaran motorik merupakan satu kesatuan utuh dari komponen kondisi fisik. Denyut nadi adalah frekuensi irama denyut atau detak jantung yang dapat diraba di permukaan kulit pada tempat-tempat tertentu. Kemampuan tubuh untuk mencapai 70-85% dari kapasitas denyut nadi maksimal dinamakan DN intensitas latihan. Pengukuran daya tahan jantung dan paru-paru dilakukan menggunakan Harvard Step Test. Bab 10. Rangkaian senam lantai dengan alat. Senam lantai merupakan gerakan senam yang dilakukan di atas matras dengan ukuran 12 x 2 meter yang terdiri atas gerakan mengguling, keseimbangan, lentingan, dan gerakan memutar di udara. Latihan lenting tangan dilakukan setelah mahir melakukan gerakan latihan lenting kepala. Gerak dalam senam lantai dapat dikombinasikan menjadi satu rangkaian gerakan. Rangkaian gerakan senam adalah penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan. Pada gerak rangkaian, pesenam akan melakukan unsur gerakan mengguling, melenting, keseimbangan, memutar, melompat, dan meloncat sesuai kaidah gerakan senam lantai. Bab 11. Renang gaya bebas. Cabang olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat adalah renang. Renang banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Selain menyehatkan badan, renang juga merupakan salah satu cabang olahraga yang sering dilombakan. Adapun nomor renang yang kerap dilombakan adalah gaya punggung, gaya katak, gaya dada, dan gaya bebas. Sebelum belajar teknik dasar, diadakan latihan permulaan berupa pengenalan air. Untuk dapat melakukan renang gaya bebas, kalian harus menguasai teknik meluncur dahulu. Meluncur adalah teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap perenang. Kemampuan menggerakkan tungkai dengan cepat akan meningkatkan prestasi seorang perenang. Koordinasi gerakan renang gaya bebas adalah perpaduan antara gerakan tungkai, gerakan lengan, dan pernapasan. Bab 12. Senam irama. Gerakan ritmik sederhana dapat dilakukan dalam senam irama. Senam irama merupakan perpaduan seni dan olahraga. Disiplin diperlukan dalam latihan senam irama. Senam irama dilakukan tanpa alat. Senam irama bisa dilakukan secara perseorangan dan beregu. Demikianlah rangkuman materi pelajaran PJOK untuk siswa kelas 9 semester 1 dan 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya.
agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami.